Selamat pagi, Ibu dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil pemberdayaan masyarakat kami di RT 25, RW 6, Kelurahan Lasiana. Kemudian pertama-tama saya memperkenalkan anggota kelompok yang nama saya sendiri Andreas Sagita Sau. Kemudian ada teman Angelita Sisilia Muna, kemudian ada Pusdiana Putri Martin, Indria Solo, Mercedes Darluruk, dan Trianto Poi. Tanpa memperpanjang waktu lagi, kita akan beralih kepada laporan proyek pemberdayaan kesehatan. Slide selanjutnya. Pertama, profil RT 25 RW 6 Kelurahan Lasiana. Ketua RT itu sendiri Ibu Yohana Imbai. Jumlah kakak di RT 25 itu terdapat 30 kakak. Kemudian batas wilayah pertama sebelah timur berbatasan dengan Desa Mata Air. Yang kedua sebelah barat berbatasan dengan RT 023 RW 6. Kemudian yang ketiga sebelah utara berbatasan dengan RT 19 RW 4. Yang keempat sebelah selatan berbatasan dengan RT 22 RW 005. Yang pertama dari sebuah perencanaan kegiatan, hal yang pertama yang kita lakukan yaitu tahap persiapan. Dalam tahap persiapan ada 4 item yang harus perlu diperhatikan. Yang pertama, setelah kelompok terbentuk, diskusi bersama seluruh anggota kelompok dan menyepakati lokasi yang akan dijadikan sasaran proyek pemberdayaan. Yang kedua, setelah menyepakati lokasi yaitu di RT 25 RW 06 Kelurahan Lasiana, dilakukan survei lokasi dengan melihat kondisi umum dari RT tersebut seperti kebersihan lingkungan. Yang ketiga, setelah mendapatkan gambaran umum lokasi sasaran, kami melakukan pendekatan dengan pengurus pemerintah setempat yaitu ketua RT. Yang keempat, setelah mendapatkan izin tanpa bersurat, kami menjalin kontak dengan Ibu RT dengan saling bertukar nomor handphone untuk mempermudah kami dalam berkomunikasi dan juga dalam melakukan pendekatan dengan warga RT 25. Next. Masuk pada tahap pengkajian. Pada tahap pengkajian ini ada beberapa tahap. Yang pertama, identifikasi masalah. Data yang diperoleh dari hasil survei mawas diri dengan masyarakat di RT 25 RW 06 Kelurahan Lasiana dapat diidentifikasi beberapa masalah kesehatan. Yang pertama, ketidakpemilikan tempat sampah. Tidak tersedianya tempat sampah ditentukan sebagai salah satu masalah kesehatan di RT 25 RW 06 Kelurahan Lasiana karena berdasarkan data yang telah dikumpulkan melalui survei mawas diri diperoleh bahwa sebanyak 18 kakak dari 30 kakak yang tidak memiliki tempat sampah. Yang kedua, perilaku merokok dalam rumah. Berdasarkan data yang diperoleh dari survei mawas diri, sebanyak 18 kakak dari 30 kakak yang memiliki anggota keluarga merokok dan keterbiasaan merokok di dalam rumah. Yang ketiga, ketidakikutsertaan posyandu lansia. Ketidakikutsertaan posyandu lansia ditentukan sebagai salah satu masalah kesehatan di RT 25 RW 06 Kelurahan Lasiana karena berdasarkan data yang telah dikumpulkan melalui survei mawas diri diperoleh bahwa sebanyak 10 dari total 25 lansia atau sebanyak 40% sasaran posyandu lansia yang ada di lokasi tidak mengikuti posyandu lansia. Yang berikut, ketidakpemilikan SPAL.
Ketidakpemilikan SPAL atau saluran penyaluran air limbah ditentukan sebagai salah satu masalah kesehatan di RT 25 RW 6 Kelurahan Lasiana karena berdasarkan data yang telah dikumpulkan melalui survei mawas diri, diperoleh bahwa sebanyak 28 KK dari total 30 KK atau sebanyak 93% yang tidak memiliki SPAL. Next. Yang kedua, identifikasi potensi sumber daya yang dimiliki. Yang pertama, sumber daya alam. Sebagian besar bekerja sebagai petani yang dimana mereka memiliki lahan yang bisa ditanami padi, jagung, dan juga sayuran. Selain itu, kebanyakan dari mereka memelihara ternak seperti sapi, kerbau, dan babi. Yang kedua, sumber daya manusia. Masyarakat di RT 25 RW 06 Kelurahan Lasiana memiliki daya pikir yang cerdas, di mana ketika ada sosialisasi atau berdiskusi, mereka sangat aktif dalam menyampaikan pendapat saat survei mawas diri. Next. 3. Masyarakat sudah dilibatkan dalam tahap penilaian. Kegiatan survei mawas diri yang dilakukan di RT 25 RW 06 Kelurahan Lasiana melibatkan masyarakat sebanyak 30 KK untuk mengetahui masalah kesehatan apa yang sedang mereka alami. Yang keempat, kebutuhan normatif yang tidak dirasakan masyarakat. Yang mereka butuhkan adalah tempat sampah, sedangkan keluhan untuk kotoran hewan perlu adanya kesadaran dari pihak yang memiliki hewan untuk membersihkannya. Baik, yang berikut ada tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan. Dalam tahap ini, di mana kita menentukan kegiatan atau program apa yang akan kita lakukan dalam planning of action, di mana kami melakukan mini lokakarya bersama dengan masyarakat. Ya, yang pertama kami menyampaikan hasil survei mawas diri yang telah kami lakukan tentang masalah kesehatan yang terdapat, yaitu identifikasi masalah yang terdapat, yaitu ketidakpemilikan tempat sampah, perilaku merokok di dalam rumah, ketidakikutsertaan posyandu lansia, dan ketidakpemilikan saluran pembuangan air limbah. Ya, setelah itu kami lakukan sosialisasi atau diskusi terkait dengan masalah kesehatan yang lain yang disampaikan oleh masyarakat itu sendiri atau yang ditemukan, yaitu misalnya pencemaran lingkungan oleh kotoran hewan, yaitu kotoran sapi yang berserakan di lingkungan sekitar. Nah, yang berikut ada prioritas masalah. Berdasarkan hasil brainstorming atau diskusi dengan masyarakat, prioritas masalah yang kami sama-sama sepakat atau ambil dalam masalah kesehatan tersebut yaitu ketidakpemilikan tempat sampah dan juga ketidakikutsertaan posyandu lansia. Lalu yang berikut ada alternatif kegiatan pemecahan masalah. Dalam diskusi tersebut kami bersama-sama memecahkan masalah apa yang menjadi prioritas, yaitu adanya beberapa kesadaran atau keinginan dari masyarakat untuk mengubah perilaku ya, dengan alternatif yang disepakati, yaitu kami melakukan penyuluhan terhadap masyarakat dan juga pembagian leaflet kepada masyarakat yang mempunyai kesibukan dan tidak memungkinkan untuk mengikuti penyuluhan yang akan dilakukan. Baik, ini merupakan dokumentasi mini lokakarya bersama dengan masyarakat. Pada tahap berikut yaitu tahap informalisasi rencana aksi. Nah, tujuan proyek yang kami lakukan yaitu meningkatkan pengetahuan dan memberdayakan masyarakat di RT 25 RW 06 Kelurahan Lasiana terkait permasalahan sampah dan pemanfaatan posyandu lansia pada tahun 2023. Nah, ini merupakan tabel tahap informalisasi rencana aksi dapat dilihat pada tabel plan of action berikut. Nah, kegiatan yang kami lakukan di Lasiana, khususnya RT 25 RW 06, yaitu penyuluhan terkait masalah sampah dan pemanfaatan posyandu lansia. Dan berikut uraian kegiatannya. Yang pertama, waktu pelaksanaan, kami melaksanakannya yaitu pada tanggal 29 April 2023. Metode yang digunakan yaitu metode diskusi, sarana yang dibutuhkan yaitu alat transportasi dan juga leaflet, dan persana yang dibutuhkan yaitu tempat penyuluhan. Nah, kami juga berencana untuk melakukan penyuluhan di
rumah Ibu RT. Kemudian yang bertanggung jawab untuk kegiatan ini yaitu seluruh anggota kelompok, namun yang bertugas mengarahkan adalah koordinator kelompok. Nah, anggaran yang kami perlukan yaitu 150.000, sumber dana swadaya dari tim kami. Kemudian untuk rencana evaluasi, kami memiliki 2 rencana evaluasi. Yang pertama, meningkatnya pengetahuan 80% dari 30 KK terkait pentingnya ketersediaan tempat sampah, serta pengelolaan sampah dengan baik dan pemanfaatan posyandu lansia. Kemudian untuk untuk yang kedua, berkurangnya sampah yang berserakan di RT 25 RW 06 Lasiana dan meningkatnya jumlah kehadiran peserta posyandu lansia. Berikut tahap yang kelima yaitu tahap implementasi, yaitu realisasi kegiatan. Nah, kegiatan yang kami lakukan yaitu penyuluhan terkait masalah sampah dan pemanfaatan posyandu lansia. Untuk waktu pelaksanaannya itu kami lakukan pada tanggal 29 April tahun 2023 pukul 10 sampai 12 siang. Metode yang kami gunakan yaitu metode diskusi. Sarana yang digunakan yaitu alat transportasi dan juga leaflet sebagai media penyampaian informasi. Prasarana yang digunakan yaitu di rumah Ibu Ketua RT 25 RW 06 Kelurahan Lasiana. Nah, untuk semua anggota kelompok itu kami semua bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, yaitu yang berperan sebagai moderator yaitu Andrea Sakitasau, doa buka dan doa tutup yaitu Taman Angelita Sisilia Amunda, penyampaian maksud dan tujuan kegiatan yaitu Indra Solo yaitu saya sendiri, dan penjelasan prioritas masalah oleh Taman Kristiana Putri Marten, pemateri yaitu Pak Trianto Koi. Kemudian untuk realisasi dananya itu kami butuh 123.000, kemudian sumber dana swadaya dari kelompok kami. Jumlah kakak yang hadir mengikuti sosialisasi kami yaitu 27 kakak atau sebesar 90%. Berikut yaitu tabel rincian prosedur operasional. Untuk waktunya sendiri itu pada jam 8 sampai jam 9 kami tiba di lokasi, kemudian kami menata tempat berlangsungnya kegiatan dan menyiapkan konsumsi. Kemudian pada jam 9 sampai jam 10 masyarakat tiba di lokasi. Jam 10 lewat 10.03 itu doa buka yang dilakukan oleh teman Angel. Kemudian jam 10 lewat 4 sampai jam 10 lewat 10 perkenalan anggota kelompok dan pembagian pretest oleh moderator atau Andrea Sakitasau. Kemudian pada jam 10 lewat 11 sampai 10 lewat 20 sambutan Ketua RT 25 RW 06 Lasiana dan pengumpulan pretest. Kemudian pada jam 10.21 sampai jam 10.30 penyampaian maksud dan tujuan kegiatan oleh saya sendiri. Kemudian jam 10.31 sampai jam 11 penyampaian materi oleh Pak Yanto. Kemudian jam 11.01 sampai 11.20 sesi tanya jawab di mana kami membuka sesi diskusi bersama dengan masyarakat. Kemudian jam 11.21 sampai 11.50 sesi penyampaian harapan dari masyarakat dan pembagian post-test. Setelah itu, pada jam 11.51 sampai jam 11.55, penyampaian kesimpulan dan pengumpulan post-test oleh teman Mercy. Kemudian untuk jam 11.56 sampai jam 12.00, doa tutup yang dilakukan oleh teman Angel. Berikut ini dokumentasi realisasi kegiatan atau kegiatan sosialisasi kami, di mana ada 6 gambar itu sudah mewakili kami semua dalam melakukan kegiatan. Nah, pada saat sosialisasi sendiri, ada beberapa catatan yang disampaikan oleh masyarakat kepada kami, yaitu yang pertama, masyarakat berharap masalah kesehatan yang telah ditemukan kelompok dapat disampaikan kepada pihak pemerintah untuk pengadaan tempat sampah atau bak sampah dan mobil pengangkut sampah. Karena pada saat sosialisasi, masyarakat menyatakan bahwa bak sampah yang dibuat oleh pemerintah itu sudah hancur dan untuk mobil pengangkut sampah sendiri jarang masuk, sehingga kelurahan RT mereka itu merupakan RT yang paling kotor karena tidak adanya tempat sampah. Kemudian yang kedua, masih adanya hubungan keluarga antar masyarakat sehingga mereka masih tidak enakan untuk menegur sesama, sehingga pengurus RT setempat berharap adanya campur tangan lurah atau camat. Baik, berikutnya kita masuk pada tahap evaluasi. Evaluasi yang digunakan oleh kelompok kami yaitu ada evaluasi formatif, yaitu pre-test, dan evaluasi sumatif, yaitu post-test. Dan juga adanya penilaian perubahan perilaku, pengolahan sampah, dan pemanfaatan posyandu lansia.
Baik, kita lihat pada evaluasi yang pertama, yaitu hasil pretest dan posttest. Nah, dari hasil pretest dan posttest dapat kita lihat bahwa saat pretest itu nilai rata-rata terkait masalah sampah itu 68,14. Dan juga setelah diberikan posttest itu menjadi 92,96. Nah, dari hasil evaluasi ini terjadi peningkatan pengetahuan warga terkait masalah sampah. Hal ini dapat kita lihat dari peningkatan nilai rata-rata pre dan post. Dari kenaikan nilai ini berarti terjadi peningkatan pengetahuan pada warga RT 25 RW 06 Lasiana. Pada kegiatan ini juga seperti yang telah disampaikan bahwa dihadiri oleh 27 perwakilan KK yang setiap perwakilan itu mengalami peningkatan pengetahuan, sehingga dapat kita simpulkan bahwa kegiatan ini berhasil karena 90% atau 27 KK dari 30 KK di lokasi sasaran mengalami peningkatan pengetahuan. Next slide. Kita lihat pada hasil pre-post peningkatan pemanfaatan posyandu lansia. Nah, di sini terjadi peningkatan pengetahuan warga terkait pemanfaatan posyandu lansia. Hal ini dapat kita lihat dari peningkatan nilai rata-rata pre-post-test. Nah, rata-rata nilai pre-testnya itu 67,03. Dan setelah dilakukan penyuluhan dan dibagikan lembar post-test, nilai rata-rata post-test ini naik jadi 91,48. Yang berarti masyarakat di sana mengalami peningkatan pengetahuan. Nah, pada kegiatan ini dihadiri oleh 27 perwakilan KK yang setiap perwakilan itu mengalami peningkatan pengetahuan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini berhasil karena 90% dari 30 KK di lokasi sasaran mengalami peningkatan pengetahuan. Baik, kita lanjut pada slide selanjutnya. Nah, ini adalah evaluasi kami dari hasil observasi. Yang pertama itu terkait masalah sampah. Nah, sebelum program pemberdayaan dilaksanakan, masyarakat itu belum memiliki inisiatif untuk membuat tempat sampah seperti lubang yang dianjurkan. Jadi ketika kami melakukan sosialisasi, salah satu solusi yang kami tawarkan adalah pembuatan lubang sampah. Sehingga masyarakat diberikan solusi terkait kepemilikan tempat sampah. Next slide. Nah, sesudah program pemberdayaan dilaksanakan dan masyarakat telah mengetahui solusi atau alternatif untuk membuat tempat sampah dengan menggali lubang untuk pembuangan sampah organik. Sampah organik yang dikumpulkan direncanakan akan dijadikan kompos. Jadi pada tahap ini perilaku masyarakat yang awalnya sampahnya dibakar, namun berdasarkan hasil dari program pemberdayaan, masyarakat berinisiatif untuk mengumpulkan sampah organik dan dijadikan kompos. Berikutnya hasil observasi pada pemanfaatan posyandu lansia. Nah, sebelum program pemberdayaan dilaksanakan, masyarakat yang berusia di atas 45 tahun belum menyadari bahwa mereka ini termasuk dalam sasaran peserta posyandu lansia. Jadi dalam pemikiran mereka yang termasuk dalam sasaran posyandu lansia hanyalah masyarakat yang berumur 60 tahun ke atas. Sedangkan berdasarkan peraturan Kementerian Kesehatan, masyarakat yang berumur 45 tahun sudah menjadi 45 tahun ke atas sudah menjadi sasaran posyandu lansia. Nah, kurangnya keikutsertaan masyarakat ini dapat dilihat dari absen atau kehadiran peserta posyandu lansia pada bulan April sebelum program dilaksanakan. Sebanyak 15 peserta posyandu lansia dari 25 sasaran yang ada di RT 25 RW 06 telah mengikuti posyandu lansia. Next slide. Sesudah program pemberdayaan dilaksanakan, masyarakat yang berusia di atas 45 tahun telah mengetahui bahwa mereka juga termasuk dalam kelompok sasaran posyandu lansia. Sehingga pada bulan Mei, yaitu bulan di mana kami telah melaksanakan program pemberdayaan, terjadi kenaikan kunjungan peserta, yaitu yang awalnya hanya 15,
saat ini naik menjadi 20 peserta posyandu lansia. Baik, yang berikut ada tahap terminasi. Tahap ini merupakan tahap terakhir dari pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan dengan program atau kegiatan yang telah kami rencanakan dan telah dilaksanakan, di mana hubungan kami secara formal dengan sasaran yaitu masyarakat RT 25 RW 006 akhirnya diakhiri dengan pemberdayaan yang telah dilaksanakan tentunya atau impact serta manfaat, yaitu sasaran mampu mengubah pola pikir maupun perilaku lebih baik serta wawasan tentang masalah-masalah kesehatan yang dapat timbul akibat masalah tersebut, sehingga terjadinya derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik. Dampak dari program yang telah dilaksanakan, masyarakat yang telah diberdayakan, dan dapat menimbulkan dan dapat tercapainya keterjangkauan dan aksesibilitas pengumpulan tempat pembuangan sampah. Dalam tahap ini dilakukan beberapa rangkaian acara yang dimulai dengan ucapan terima kasih untuk masyarakat karena telah menerima kami dan juga kepada Mama RT yang telah memberikan kami tempat untuk melakukan program pemberdayaan masyarakat ini agar dari awal hingga boleh berakhir dengan baik, dan juga kepada masyarakat setempat ini diharapkan untuk tetap menjalankan program-program yang telah ditetapkan, dan juga adanya beberapa konsumsi berupa snack dalam rangka perpisahan tersebut. Dalam rangkaian tersebut diharapkan terjaganya hubungan atau relasi dengan masyarakat setelah selesainya program yang telah dilaksanakan. Dan berdua foto berikut yang dibawa itu merupakan foto dokumentasi perpisahan dengan masyarakat serta pembagian snack kepada masyarakat. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Dan dari hasil presentasi kami, kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam melakukan presentasi kami pada pagi hari ini. Sekian dan terima kasih.